Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga kalian beserta keluarga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih berada di pelajaran kedua, yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun, terlebih dahulu mari kita berdoa dengan harapan semoga ditambahkan ilmu kita serta diberikan pemahaman yang baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video ini, Pak Guru harapkan kalian mampu meyakini adanya kitab-kitab melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman, serta mampu memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Apa iman itu? Iman artinya adalah percaya. Lalu, bagaimana cara iman kepada kitab Allah? Yaitu dengan mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sebagai orang beriman, kitab-kitab tersebut harus kita jadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Lalu, adakah kalian yang tahu apa kitab itu? Kitab adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Selain Allah menurunkan kitab, Allah juga menurunkan yang namanya suhuf. Apa suhuf itu anak-anak? Yaitu lembaran-lembaran yang diturunkan kepada para nabi seperti kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Jadi perbedaan antara kitab dan suhuf, kalau kitab itu kumpulan firman-firman Allah yang sudah dijadikan satu, kemudian suhuf itu merupakan lembaran-lembaran. Mari kita sebutkan 4 kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa atau yang kita singkat Talmud. Taurat Musa. Kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang kita singkat Zada. Zabur Daud. Kemudian yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang
kita singkat Isa. Injil Nabi Isa. Kemudian yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita singkat Kurma. Quran Nabi Muhammad. Mari kita bahas satu persatu. Kitab Taurat. Taurat itu berasal dari kata Ibrani yaitu Torah, yaitu artinya ajaran anak-anak. Dan diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Waktunya kurang lebih pada abad 12 SM atau sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat anak-anak itu menggunakan bahasa Ibrani yang di dalamnya terdapat isi 10 perintah. Salah satunya yang pertama mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain sebagainya. Itulah pembahasan kitab Taurat. Kemudian yang kedua adalah Zabur. Zabur itu menurut Islam berasal dari kata mazmur. Lalu menurut bahasa Ibrani berasal dari kata zimra yang bermaksud lagu atau musik. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel dan diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur menggunakan bahasa Qibti yang dimana di dalamnya berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah. Kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Itulah yang kita bahas pada kitab Zabur. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil dalam bahasa Yunani, Injil artinya kabar selamat atau pelajaran yang baru atau kabar gembira yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini berisi perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, kemudian ajaran-ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, kemudian ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Setelah itu penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Ini penjelasan mengenai kitab Injil. Kemudian yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran artinya adalah bacaan atau yang dibaca yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan di Madinah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Kemudian peristiwa turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, yaitu di Mekah. Inilah juga yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertepatan pada saat itu Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Al-Quran itu diturunkan terdiri dari 114 surat, 30 juz dan 6.236 ayat. Kemudian anak-anak Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kitab Al-Quran ini menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia juga diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau yang disebut juga rahmatan lil alamin. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
itu membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan petunjuk dalam kehidupan. Petunjuk dalam apa? Petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya, berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa dan ibadah lain-lainnya. Kemudian berperilaku kepada sesama manusia seperti saling menolong, berjabat tangan dan lain-lain. Kemudian berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Seperti contoh memberi makanan pada hewan, merawat tanaman dalam pot, dan lain sebagainya. Dan juga berperilaku untuk dirinya sendiri, yaitu dengan cara selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Baik itu anak-anak pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.